I got so much motherfucking design on right now. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Naura Amalia Karenisa, bisa dipanggil Naura. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Dokter dengan NIM 23103111006. Dan di sini aku tergabung di kelompok 15 Hansi Pershay, dan di sini aku bakal menampilkan video challenge kelompokku tentang dampak handphone bagi kesehatan. Nah, stay tune ya sampai habis. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan yang nomor 1, yaitu apa sih dampak negatif dari handphone buat kesehatan? Nah, benar dampaknya banyak sekali ya. Cuman di sini aku bakal notice 3 aja nih yang paling sering muncul. Nah, yang pertama adalah penurunan kualitas penglihatan. Nah, teman-teman pasti tahu kan, kalau melihat handphone keseringan nih, maka mata teman-teman berpotensi jadi merah, iritasi, bahkan bisa menimbulkan sakit kepala. Nah, apabila hal ini diteruskan secara terus-menerus dan intensitas yang tinggi, maka retina teman-teman akan mengalami kerusakan. Apabila retina rusak, maka titik fokus mata akan berubah sehingga mata kalian menjadi rabun. Makanya nih, kalau nggak mau pakai kacamata, jangan main handphone sering-sering ya. Nah, dampak kedua adalah gangguan pada pola tidur. Kan teman-teman sadar kan kalau misalnya mau lihat handphone nih sebelum tidur, nah mata teman-teman tuh sudah terpejam, nggak mau tidur. Oh gitu sih, karena sinar radiasi blue light pada handphone itu akan terus menstimulasi otak kita untuk membuat mata terus terbuka. Makanya nggak boleh lihat handphone sebelum tidur. Dan yang ketiga, dampaknya adalah obesitas. Nah, ini mungkin dampak yang kurang signifikan karena munculnya secara tidak langsung. Kan bisa gitu sih, karena orang yang keseringan lihat handphone itu kemungkinan besar dia susah atau dia tuh malas bersosialisasi, malas bekerja, dan akhirnya kerjaannya cuma terpaku pada handphone. Akibatnya apa? Akibatnya jadi kurang gerak dan berakhir pada obesitas dalam jangka panjang. Nah, itulah dampak yang aku notice. Oke, nomor 1 kan udah. Sekarang nomor 2 nih, yaitu apa sih faktor yang menyebabkan handphone itu bisa menimbulkan dampak-dampak kesehatan tersebut bagi kita? Oke, di sini aku bakal jawab pertanyaan ini dari 2 faktor ya. Yang pertama adalah faktor dari handphonenya sendiri, jadi faktor internal handphonenya nih. Nah, handphone seperti kita tahu, sinar pas kita hidupin nih, dia mengandung radiasi. Nah, radiasi pada handphone yang berbahaya ini namanya radiasi blue light. Nah, blue light itu apa? Nah, blue light itu adalah salah satu jenis sepanjang gelombang cahaya tertentu yang dipancarkan oleh handphone dan juga benda-benda lainnya. Sebenarnya blue light juga dipancarkan oleh matahari loh teman-teman pada siang hari, pada pagi hari, ataupun pada sore hari. Namun bedanya di matahari, blue light-nya itu justru bermanfaat karena akan menaikkan mood kita lebih bersemangat nih dalam menjalani hari. Tapi berbeda lagi dengan handphone. Radiasi blue light pada handphone, terutama pada malam hari, itu justru menimbulkan dampak yang destruktif bagi kita karena dapat membuat mata kita menjadi rusak, dapat membuat sel-sel kulit kita menjadi mati, makanya jadi kusut nih kulit kita kalau main handphone keseringan, dan juga dapat mengganggu pola tidur kita. Nah, dampak faktor yang kedua adalah faktor eksternal nih. Faktor eksternal yang nggak datang dari handphonenya, itu datangnya dari kita. Nah, faktor ini namanya mungkin faktor psikologis ya, dimana kepribadian kita yang membuat kita terus-menerus ingin dekat dengan handphone. Nah, keinginan untuk selalu dekat dengan handphone, ketergantungan, maka akan menyebabkan kerusakan pada kesehatan kita ke depannya. Makanya nih, kita harus menanamkan karakter untuk melihat handphone secukupnya aja. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya dampak kesehatan tersebut ke kita? Oke, di sini setelah aku melakukan riset kecil-kecilan nih, ternyata ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan sebagai pelajar atau mahasiswa untuk menjaga kesehatan kita dari pengaruh destruktif dari handphone. Nah, apa sih itu? Oke, di sini aku bakal ngajarin kalian strategi 20-20-20. Apa sih strategi 20-20-20 itu? Nah, jadi gini ya, setiap kalian menggunakan handphone selama 20 menit, maka kalian wajib untuk menggunakan 20 detik selanjutnya untuk melihat objek yang berjarak 20 kaki atau 6 meter di depan kalian atau di sekitar kalian. Kenapa kok gitu sih? Karena hal itu penting untuk menjaga kelenturan otot mata kalian, sehingga titik fokus mata kalian itu bisa terjaga nih, dan kalian bakal lebih sulit untuk terkena rabun. Oke? Nah, strategi yang kedua adalah pastikan kalian untuk tidur 1-2 jam sebelum tidur itu nih, 1-2 jam sebelum tidur itu tidak menggunakan handphone. Pastikan kalian tidak menggunakan handphone sebelum tidur. Kenapa hal ini penting?
Karena menurut para ahli, radiasi blue light pada handphone itu dapat mensimulasi otak kalian dan otak mensimulasi mata untuk nggak mau terpejam. Makanya nih kalau kalian lihat handphone sebelum tidur, kalian seperti yang gue bilang tadi, kalian nggak mau tidur. Begitu sih, karena blue light tadi dia merusak ritme sirkadia yang merusak melatonin pada kelenjar pineal di otak, sehingga otak kalian itu kesulitan untuk mengatur pola tidur, kapan kalian harus tidur, kapan kalian harus bangun, dan akhirnya kalian mengalami insomnia pada jangka panjang. Berbahaya sekali kan? Nah, itulah tips-tips yang aku kasih ya. Pertama, strategi 20-20-20, dan pastikan untuk tidak melihat handphone minimal 1 jam atau 2 jam sebelum tidur. Terus saya ganti nih dengan kegiatan yang lebih produktif, seperti membaca buku, seperti melakukan meditasi, atau mendengarkan musik yang mungkin bisa meningkatkan kualitas tidur kalian. Oke teman-teman, sekian dulu video challenge dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa membawa manfaat ya bagi teman-teman semua. Semoga membantu. Dah.